Salam sejahtera dan salam satu budaya. Dulur semua, apakah kalian tahu kalau weton itu bukan cuma sekadar tanggal lahir? Di baliknya, tersembunyi karakter, rezeki, bahkan takdir hidup seseorang. Nah, kali ini kita akan membongkar rahasia besar di balik weton Sabtu Pahing. Apakah ini weton kamu? Atau orang terdekatmu? Tonton sampai selesai ya, karena akan ada banyak fakta mengejutkan yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-temanmu agar makin banyak yang tercerahkan. Kalau sudah, yuk kita mulai. Dalam budaya Jawa, setiap orang yang lahir di dunia ini tidak hanya membawa tanggal dan waktu, tetapi juga membawa energi khusus yang disebut weton. Weton bukan sekadar penanggalan biasa. Ia adalah kompas kehidupan, yang dipercaya dapat memberikan gambaran tentang karakter, rezeki, bahkan garis nasib seseorang di masa depan. Salah satu weton yang penuh misteri dan kekuatan adalah Sabtu Pahing. Lalu, apa sih sebenarnya weton Sabtu Pahing itu? Weton Sabtu Pahing adalah kombinasi hari kelahiran Sabtu, hari ketujuh dalam kalender umum, dan pasaran Pahing, salah satu dari 5 pasaran dalam sistem penanggalan Jawa. Jadi, ketika seseorang lahir tepat di hari Sabtu dan bertepatan dengan pasaran Pahing, maka ia disebut memiliki weton Sabtu Pahing. Nah, dalam kepercayaan Jawa, setiap hari dan pasaran punya nilai khusus yang disebut neptu. Sabtu memiliki neptu 9, dan Pahing juga memiliki neptu 9. Jika dijumlahkan, maka weton Sabtu Pahing memiliki total neptu 18. Tapi jangan salah, angka ini bukan angka sembarangan. Dalam filosofi Jawa, angka 18 dianggap sebagai angka yang sangat kuat, penuh makna dalam, dan menyimpan potensi luar biasa dalam hidup pemiliknya. Angka 18 ini dipercaya sebagai simbol kekuatan besar dan tanggung jawab yang tidak kecil. Ini bukan angka biasa, seperti weton lainnya. Orang yang lahir di weton ini seakan ditakdirkan untuk menjadi pribadi tangguh, memiliki daya tahan yang kuat terhadap ujian hidup, dan bisa menjadi pemimpin dalam lingkungannya, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun sosial. Selain itu, angka 18 juga sering dianggap sebagai bentuk keseimbangan antara dua sisi kehidupan. Sisi pertama adalah kekuatan, ketegasan, dan keberanian. Sisi kedua adalah empati, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Maka tak heran jika orang dengan weton ini kerap kali terlihat sebagai pribadi yang kokoh di luar, namun lembut dan penuh cinta di dalam. Ciri khas lainnya dari weton ini adalah aura magnetis yang mereka miliki. Banyak yang mengatakan, orang Sabtu Pahing itu seperti punya daya tarik tersendiri. Mereka mungkin tidak menyadarinya, tapi lingkungan sekitar bisa merasakannya. Seringkali mereka jadi pusat perhatian, tempat bertanya, bahkan menjadi tumpuan harapan. Tapi tentu, kekuatan besar datang dengan beban besar pula. Karena memiliki neptu tinggi, orang Sabtu Pahing seringkali dihadapkan pada ujian-ujian berat dalam hidupnya, mulai dari tekanan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga pilihan-pilihan sulit yang harus mereka ambil sendiri. Meski begitu, justru disitulah letak keistimewaannya. Karena semakin mereka ditempa, semakin kuat karakter mereka terbentuk. Uniknya, banyak orang dengan weton ini juga dipercaya punya intuisi tajam. Mereka bisa merasakan sesuatu sebelum hal itu benar-benar terjadi. Nalurinya seperti dibisiki oleh alam. Oleh karena itu, dalam budaya Jawa, mereka sering diminta pendapat ketika ada persoalan besar atau keputusan penting yang menyangkut banyak orang. Weton Sabtu Pahing juga erat kaitannya dengan dunia spiritual. Mereka dipercaya punya koneksi alam yang kuat. Tidak jarang orang-orang ini memiliki minat pada hal-hal yang bersifat rohani, meditasi, atau bahkan ketertarikan pada ilmu kebatinan Jawa. Bukan untuk pamer kekuatan, tapi untuk menyeimbangkan kehidupan mereka yang seringkali dipenuhi gejolak. Jadi, jika kamu, orang tua kamu, pasangan, atau sahabatmu lahir di Sabtu Pahing, jangan anggap remeh weton ini. Di baliknya, ada takdir besar yang sedang menunggu untuk diwujudkan, tergantung bagaimana seseorang bisa mengolah kekuatan yang telah diberikan sejak lahir. Setiap weton dalam penanggalan Jawa dipercaya membawa karakter khas yang membentuk kepribadian seseorang sejak ia dilahirkan.
Tidak terkecuali bagi mereka yang lahir di weton Sabtu Pahing, sebuah kombinasi yang dikenal dengan energi besar, kokoh, dan karismatik. Karakter dan watak orang Sabtu Pahing bagaikan dua sisi mata uang, tegas tapi lembut, keras tapi penuh cinta. Secara umum, orang dengan weton ini dikenal sebagai pribadi yang tegas dan percaya diri. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, dan jarang ragu dalam mengambil keputusan. Ketika menghadapi tantangan, mereka akan berdiri tegak, tak gentar sedikit pun. Bahkan dalam tekanan yang luar biasa pun, mereka bisa tetap tenang dan memimpin orang lain ke jalan keluar. Inilah sebabnya, banyak orang Sabtu Pahing secara alami tampil sebagai pemimpin, meski mereka tak pernah meminta peran itu. Sikap tegas ini bukan tanpa alasan. Sabtu Pahing memiliki pendirian yang kuat dan nilai hidup yang sangat dijunjung tinggi. Mereka tidak mudah goyah hanya karena tekanan sosial atau pendapat orang lain. Jika mereka yakin sesuatu itu benar, maka akan diperjuangkan sampai titik akhir, meski harus berjalan sendiri. Ini membuat mereka kadang terlihat keras kepala, tapi sebenarnya itu adalah bentuk konsistensi dan kesetiaan terhadap prinsip hidupnya. Namun di balik kekuatan luar itu, orang Sabtu Pahing juga memiliki sisi emosional yang dalam. Mereka bukan tipe yang sembarangan dalam menunjukkan perasaan, tapi saat kepercayaannya tumbuh pada seseorang, mereka bisa menjadi sosok yang sangat perhatian dan tulus. Mereka tahu bagaimana menunjukkan empati, terutama kepada mereka yang sedang dalam kesulitan. Itulah sebabnya banyak orang merasa nyaman dan aman saat berada di dekat orang dengan weton ini. Satu hal yang patut diakui adalah bahwa mereka sering memilih untuk menyimpan beban sendiri. Dalam banyak kasus, mereka lebih suka menyelesaikan masalah tanpa banyak bercerita kepada orang lain. Bukan karena mereka tidak percaya, tetapi karena mereka tidak ingin merepotkan atau membebani orang-orang terdekatnya. Akibatnya, mereka terlihat kuat dari luar, padahal di dalam, seringkali berjuang sendirian. Sikap mandiri ini membuat mereka terlihat tangguh, tapi juga rawan dengan kelelahan emosional yang tersembunyi. Dalam pergaulan sosial, orang Sabtu Pahing memiliki daya tarik yang tidak bisa diabaikan. Ketulusan mereka saat berbicara dan bertindak menjadikan mereka sosok yang dihormati banyak orang. Mereka tidak pandai basa-basi, cenderung blak-blakan, dan lebih suka menyampaikan kebenaran walau pahit. Tapi justru karena itulah mereka dikenal sebagai orang yang jujur dan apa adanya. Meski demikian, gaya komunikasi yang terlalu lugas kadang memicu konflik kecil, terutama dengan orang-orang yang lebih sensitif. Maka salah satu pelajaran penting bagi mereka adalah mengasah diplomasi tanpa kehilangan integritas. Orang dengan weton Sabtu Pahing juga dikenal sangat mandiri dan bertanggung jawab. Mereka tidak suka menggantungkan diri kepada orang lain. Jika ada masalah, mereka akan mencoba mencari solusi sendiri, bahkan kalau harus melalui jalan yang paling sulit sekalipun. Sikap inilah yang membuat banyak orang kagum dan menjadikan mereka sebagai panutan. Namun, sifat ini juga bisa menjadi bumerang, terutama jika mereka tidak belajar untuk berbagi beban dan menerima bantuan saat benar-benar dibutuhkan. Secara emosional, mereka memiliki kedalaman rasa yang kuat. Mereka sangat menghargai kejujuran, kesetiaan, dan rasa hormat. Jika tiga hal ini dilanggar, mereka bisa menjadi pribadi yang sangat dingin atau bahkan menjauh tanpa banyak kata. Tapi jika dihargai dan dipercaya, mereka akan memberikan segalanya untuk menjaga hubungan tetap baik dan harmonis. Dari sisi kepribadian, mereka cenderung memiliki jiwa pemimpin sejak dini. Dalam kelompok, mereka mudah mengambil alih tanggung jawab. Bahkan tanpa diminta, mereka seringkali maju lebih dulu saat yang lain masih ragu. Tapi, mereka juga cenderung perfeksionis, sehingga sulit mempercayakan pekerjaan penting kepada orang lain. Hal ini yang membuat mereka kadang terlihat kaku atau tidak fleksibel. Meski begitu, di dalam hati terdalam mereka, tersimpan harapan untuk bisa diterima dan dimengerti. Mereka haus akan ketulusan, bukan pujian. Maka bagi orang yang dekat dengan Sabtu Pahing, penting untuk memahami bahwa di balik ketegasan dan suara lantang mereka, ada jiwa yang rapuh dan butuh dipeluk dengan kasih. Kesimpulannya,
Watak orang Sabtu Pahing mencerminkan perpaduan antara kekuatan dan kelembutan. Mereka bisa menjadi tumpuan dalam badai, sekaligus menjadi sandaran saat hati rapuh. Karakter mereka yang kompleks membuat mereka terlihat istimewa di mata banyak orang. Berbicara soal rezeki dan karir seseorang, budaya Jawa punya cara tersendiri untuk memahami potensi seseorang, yaitu melalui weton. Dalam hal ini, weton Sabtu Pahing dikenal sebagai salah satu weton yang punya daya spiritual dan energi kerja yang sangat besar. Bukan hanya karakter kuat, mereka juga dikaruniai potensi untuk menarik rezeki dari banyak arah, jika tahu bagaimana cara mengelolanya. Seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya, pemilik weton ini memiliki nilai Neptu 18, gabungan dari hari Sabtu, 9, dan pasaran Pahing, 9. Neptu 18 ini mencerminkan kekuatan spiritual, keteguhan, dan keberanian untuk mengambil keputusan besar. Dalam dunia kerja atau usaha, angka ini mencerminkan seseorang yang mampu berdiri sendiri dan tidak takut mengambil langkah berbeda dari orang lain. Rezeki orang Sabtu Pahing cenderung datang melalui usaha keras, bukan keberuntungan mendadak. Mereka biasanya tidak langsung sukses di usia muda. Namun seiring bertambahnya usia dan pengalaman, mereka akan semakin kokoh. Rezeki mereka akan tumbuh perlahan, tapi stabil, karena dibangun dengan pondasi tanggung jawab dan ketekunan. Orang-orang dengan weton ini umumnya tidak suka berfoya-foya dan cenderung bijak dalam mengelola keuangan. Yang menarik, weton ini seringkali mendapatkan rezeki melalui jaringan sosial. Teman, saudara, relasi, atau bahkan orang asing yang tiba-tiba datang membawa kesempatan, bisa menjadi jalan pembuka rezeki mereka. Maka penting bagi pemilik weton ini untuk menjaga hubungan baik dengan siapapun. Satu perbuatan baik bisa jadi akan membuka pintu rezeki besar di masa depan. Mereka yang tertutup dan egois biasanya sulit meraih puncak potensinya, meski lahir di weton yang kuat. Dari segi karir, orang Sabtu Pahing memiliki banyak pilihan. Karakter mereka yang tegas, berani, dan penuh ide menjadikan mereka cocok bekerja di bidang kepemimpinan, manajemen, hingga kewirausahaan. Mereka bisa menjadi manajer, direktur, kepala proyek, atau pemilik usaha yang sukses. Mereka tidak takut mengambil risiko, tapi selalu menghitung matang sebelum melangkah. Selain itu, dunia konsultan bisnis, organisasi masyarakat, hingga bidang hukum dan politik juga bisa menjadi ladang yang subur bagi mereka. Kemampuan mereka untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain merupakan aset yang sangat berharga. Bahkan dalam situasi yang menantang, mereka cenderung tampil sebagai pengambil keputusan terakhir, dan anehnya, keputusan mereka sering terbukti benar. Namun jangan salah, meski terlihat kaku dan serius, banyak dari pemilik weton ini juga memiliki jiwa seni dan kreativitas tinggi. Dalam banyak kasus, mereka bisa sukses di bidang seni pertunjukan, desain grafis, musik, hingga penulisan. Ini terjadi karena mereka punya kekuatan imajinasi dan ketajaman rasa, yang jika dikembangkan, bisa membuka jalan rezeki yang tak terduga. Meski begitu, hidup orang Sabtu Pahing bukan tanpa rintangan. Rezeki mereka memang mengalir, tapi jalurnya seringkali berkelok dan penuh tantangan. Di masa muda, mereka kerap mengalami kegagalan, penolakan, bahkan kehilangan. Tapi justru dari ujian-ujian itu, mereka belajar bagaimana menjadi lebih kuat. Ujian adalah bagian dari perjalanan spiritual mereka, bukan pertanda kegagalan. Oleh karena itu, mereka harus selalu menjaga mental baja dan semangat pantang menyerah. Rezeki mereka bukan dari langit, tapi dari kerja keras, doa, dan kepercayaan terhadap diri sendiri. Semakin mereka yakin dan konsisten, maka semesta akan membuka jalan-jalan baru yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Untuk memperkuat energi rezeki, orang Sabtu Pahing disarankan untuk rajin bersedekah, membantu orang lain, dan berbagi dengan tulus. Jangan menahan rezeki, karena hukum Allah mengatakan bahwa rezeki yang dibagi dengan ikhlas akan kembali berkali lipat. Selain itu, mereka juga perlu rutin melakukan introspeksi dan spiritual cleansing,
seperti tirakat atau meditasi, untuk menjaga kelancaran rezeki secara batiniah. Kesimpulannya, rezeki dan karir orang Sabtu Pahing sangat menjanjikan, tapi harus ditempuh dengan usaha, keberanian, dan hati yang bersih. Jangan cepat puas. Jangan pula cepat menyerah. Potensimu besar, tapi hanya akan tumbuh jika kamu siap menghadapi badai dalam prosesnya. Di balik ketegasan dan semangat juang orang yang lahir pada weton Sabtu Pahing, tersembunyi kebutuhan besar akan keseimbangan batin. Weton ini dikenal memiliki energi kepemimpinan yang tinggi, kemampuan mengambil keputusan, dan keberanian untuk melangkah. Tapi dalam urusan hati dan spiritualitas, mereka justru sering menghadapi tantangan tersembunyi yang tidak banyak diketahui orang lain. Orang Sabtu Pahing memiliki jiwa yang mandiri dan kuat, sehingga dalam hubungan asmara mereka cenderung menjadi pihak yang dominan. Mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pasangan, terutama dalam hal kesetiaan, kejujuran, dan kedewasaan emosional. Mereka tidak suka drama atau permainan emosi yang melelahkan. Jika pasangan mereka tidak stabil atau terlalu bergantung secara emosional, mereka akan merasa terkekang. Maka dari itu, pasangan ideal Sabtu Pahing adalah seseorang yang memiliki energi lembut, sabar, dan penuh pengertian. Sosok yang tidak mudah tersinggung, tahu kapan memberi ruang, dan bisa menjadi pendengar yang baik. Dalam primbon Jawa, pasangan dengan Neptu yang mampu menyeimbangkan angka 18 biasanya akan membawa keharmonisan. Contohnya adalah mereka yang lahir di weton dengan Neptu 7, 10, atau 11, seperti Senin Legi, Jumat Wage, atau Selasa Kliwon. Namun lebih dari sekadar angka Neptu, yang paling penting adalah keseimbangan energi emosional. Sabtu Pahing butuh pasangan yang bisa menjadi penenang badai, ketika mereka terlalu larut dalam ambisi atau keras kepala. Pasangan yang mampu menjadi tempat pulang, bukan hanya tempat berpijak. Meski sering dikelilingi banyak orang, pemilik weton Sabtu Pahing sering merasa kesepian secara emosional. Hal ini bukan karena kurang teman, tetapi karena mereka tidak mudah membuka diri. Mereka terbiasa menyelesaikan masalah sendiri dan menyimpan luka atau kekhawatiran dalam diam. Akibatnya, mereka rentan terhadap tekanan batin, bahkan depresi terselubung. Salah satu tantangan terbesar Sabtu Pahing adalah belajar berbagi beban. Mereka harus mulai percaya bahwa meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Justru disitulah kekuatan batin tumbuh, saat mereka mampu merendahkan hati untuk berbagi cerita, menerima dukungan, dan mengizinkan orang lain masuk ke ruang emosionalnya. Selain itu, mereka juga sering terlalu keras terhadap diri sendiri. Standar tinggi yang mereka tetapkan terkadang membuat mereka sulit menikmati hidup. Mereka mengejar kesempurnaan dan lupa bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Maka penting bagi Sabtu Pahing untuk belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dikontrol. Memaafkan diri sendiri adalah pelajaran penting bagi mereka. Dalam kepercayaan spiritual Jawa, Sabtu Pahing memiliki aura gaib yang kuat. Angka Neptu 18 melambangkan kekuatan luar biasa dalam diri mereka yang lahir di bawah naungan hari dan pasaran ini. Kombinasi angka ini sering dikaitkan dengan keseimbangan antara dunia lahir dan batin, antara kekuatan materi dan kekuatan spiritual. Sabtu Pahing dipercaya memiliki intuisi tajam dan energi metafisik yang tinggi. Mereka peka terhadap perubahan suasana, bisa membaca tanda-tanda dari alam, dan bahkan dalam beberapa kasus, mereka punya kemampuan alami sebagai penyembuh atau pemandu spiritual. Tidak heran jika banyak orang dengan weton ini yang tertarik dengan dunia mistik, filosofi hidup, atau kebatinan. Untuk menjaga agar energi spiritual tetap bersih dan tidak liar, mereka disarankan untuk menjalani ritual pembersihan batin, seperti tirakat, puasa mutih, meditasi, atau sekadar menyepi di tempat yang tenang. Aktivitas ini bukan hanya bentuk pendekatan diri kepada Yang Maha Kuasa, tapi juga cara untuk meredam ego dan menemukan keseimbangan dalam diri. Selain itu, ibadah rutin dan doa yang tulus menjadi fondasi penting bagi mereka. Ketika Sabtu Pahing mampu menyeimbangkan energi spiritualnya, hidup mereka akan terasa lebih ringan,
keputusan mereka menjadi lebih jernih, dan jalan rezeki pun mengalir lebih lancar. Dalam budaya Jawa, setiap weton punya hari baik dan hari pantangan. Untuk Sabtu Pahing, hari-hari yang dianggap membawa keberuntungan dan mendatangkan energi positif adalah Senin Legi, Selasa Kliwon, Jumat Wage. Di hari-hari ini, mereka disarankan untuk memulai hal penting, seperti membuka usaha, menikah, atau membuat keputusan besar. Sementara itu, hari-hari yang sebaiknya dihindari untuk memulai sesuatu adalah Kamis Pahing, Rabu Pon. Di hari-hari ini, energi mereka cenderung tidak selaras, sehingga keputusan besar bisa berujung pada penyesalan atau kegagalan. Hidup bukan hanya tentang bagaimana kita dilahirkan, tetapi bagaimana kita menjalani dan memaknainya. Bagi kamu yang lahir pada weton Sabtu Pahing, alam telah memberikan bekal luar biasa berupa energi besar, kecerdasan spiritual, dan jiwa pemimpin. Namun, semua itu tidak serta-merta menjadi jaminan kebahagiaan, melainkan kunci yang harus kamu pelajari cara menggunakannya. Di bab terakhir ini, kita akan membahas beberapa pesan bijak, sekaligus langkah nyata agar Sabtu Pahing bisa menjalani hidup dengan seimbang, bahagia, dan bermakna. 1. Ambisi itu baik, tapi jangan sampai mengorbankan kebahagiaan. Sabtu Pahing adalah pribadi yang gigih. Mereka tahu apa yang mereka mau dan tak segan mengejarnya. Tapi seringkali, mereka terlalu terpaku pada tujuan hingga lupa menikmati proses. Ambisi yang tidak diseimbangkan dengan kebahagiaan batin bisa berubah menjadi tekanan. Pesan pertama, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Capailah target, tapi jangan lupa bersyukur atas hal-hal kecil. Hargai waktu bersama keluarga, istirahat yang cukup, dan tawa ringan yang menyembuhkan. Langkah nyatanya, buat jadwal kerja yang realistis. Sisihkan waktu khusus untuk relaksasi atau melakukan hobi. Tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap malam sebelum tidur. 2. Belajar menerima dan berbagi beban. Sabtu Pahing sering terlihat kuat, tapi di dalamnya ada luka yang mereka pendam sendiri. Kebiasaan menyimpan segalanya sendiri membuat mereka perlahan terkikis oleh tekanan mental. Pesan kedua, membuka diri bukan kelemahan, itu bentuk keberanian. Tak semua orang bisa kamu percaya, tapi yakinlah ada orang-orang baik yang tulus ingin mendengar dan membantu. Langkah nyatanya, coba mulai dari hal kecil, curhat tentang hari kamu ke orang terdekat. Ikut komunitas positif atau forum spiritual. Tulis jurnal pribadi untuk menyalurkan emosi. 3. Fleksibel dalam menghadapi perbedaan. Salah satu tantangan Sabtu Pahing adalah sifat keras kepala dan keinginan untuk mengendalikan segala hal. Tapi dunia ini penuh warna. Tidak semua orang berpikir seperti kamu, dan itu bukan berarti mereka salah. Pesan ketiga, menyesuaikan diri bukan berarti kehilangan jati diri. Saat kamu membuka ruang untuk pandangan orang lain, kamu justru memperluas wawasan dan menciptakan kedamaian dalam hubungan. Langkah nyatanya, latih diri untuk mendengarkan lebih banyak daripada bicara. Jangan langsung menanggapi perbedaan dengan emosi. Ambil jeda sejenak sebelum memutuskan sesuatu saat emosi sedang naik. 4. Rawat kesehatan fisik dan jiwa. Sabtu Pahing punya kecenderungan untuk terus bergerak tanpa henti. Mereka tahan banting, tapi bukan berarti kebal. Jika terus dipaksakan, tubuh akan menuntut istirahat lewat penyakit atau kelelahan ekstrim. Pesan keempat, tubuhmu adalah kendaraan jiwamu. Rawatlah agar tetap bisa melaju. Langkah nyatanya, rutin olahraga ringan, jalan pagi, yoga, stretching. Jaga pola makan dan hindari makanan berat berlebih. Lakukan meditasi atau zikir untuk menjaga keseimbangan batin. Sempatkan waktu di alam terbuka untuk mengisi ulang energi positif. 5. Jaga hubungan dengan Tuhan. Sabtu Pahing memiliki potensi spiritual yang kuat. Intuisi mereka tajam, dan ketika mereka dekat dengan Tuhan, hidup mereka cenderung lebih tertuntun dan tenang. Tapi bila melupakan sisi spiritual,
Mereka bisa kehilangan arah dan merasa hampa. Pesan kelima. Keseimbangan hidup sejati adalah saat dunia dan akhirat berjalan seiring. Langkah nyatanya. Luangkan waktu untuk ibadah dengan kesadaran penuh. Lakukan tirakat atau puasa sunnah sebagai bentuk pembersihan batin. Jadikan doa sebagai momen berdialog dengan Sang Pencipta. Perkuat niat setiap kali melakukan aktivitas. Niatkan sebagai bentuk ibadah. Weton Sabtu Pahing adalah simbol kekuatan dan kedalaman. Tapi kekuatan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kamu capai, melainkan bagaimana kamu tetap utuh meski dilanda badai. Gunakan karaktermu sebagai pemimpin untuk membimbing, bukan menguasai. Gunakan keberanianmu untuk memaafkan, bukan membalas. Gunakan neptumu sebagai kompas menuju keseimbangan, bukan tekanan. Karena pada akhirnya, semua orang punya peran. Dan kamu, Sabtu Pahing, adalah salah satu pribadi istimewa yang dilahirkan bukan untuk biasa-biasa saja, melainkan untuk menginspirasi lewat tindakan nyata, keteguhan hati, dan kebijaksanaan hidup. Nah, itulah rahasia besar di balik weton Sabtu Pahing. Luar biasa, kan? Kalau kamu termasuk orang yang lahir di hari ini, banggalah dan jaga keseimbangan hidupmu, karena kamu ditakdirkan membawa perubahan dan punya kekuatan besar di dunia ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe ya, dulur. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu budaya, salam untuk jiwa-jiwa kuat Sabtu Pahing.